Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Saya mana? Hah? Sofa kam? Khamsah wa arba'un. Baik. Asma'ullahi wa sifatuh. Asma'ullahi wa sifatuh. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya, ini terkait dengan tauhid al-asma was sifat. Mafhum? Syabbaha yusyabbihu, menyerupai. Sam'un, pendengaran. Basarun, penglihatan, gitu ya. Basarun, penglihatan. Wadah. Kemudian laqa yaliqu, layak. Laqa yaliqu, sudah jadi bahasa kita, layak, pantas. Jalalun, kemuliaan. Azamatun, keagungan. Qadara yaqduru, menetapkan. Nanti al-mu'jam ma makna qadara fil mu'jam hatta nata'akkad anna maknaha yani makna qad yaqduru hadha bimana taqdir. Hal hadha sahih wala la? Qadara yaqduru, lihat dulu di kamus. Ada qadara yaqduru, istata'ah yani. Qadara yaqdiru, berarti salah tuh, bukan yaqduru. Qadara yaqdiru bimana istata'a, berarti bukan qadara yaqduru. Qadara yaqdiru bimana istata'a, sanggup, mampu. Qadara yaqdiru. Syara'a yashra'u, mensyariatkan. Ilhad, menyimpang, penyimpangan yang besar karena menolak Allah sebagai Rabb. Ini orang-orang mulhid, orang ateis. Penyimpangan yang besar yang ada pada anak Adam karena mengingkari rububiyah Allah, ya, mengingkari Allah sebagai Rabb-nya. Wadih? Dar, fi'il amr. Dah yani wadara yadharu, dar. Wadara yadharu, dar. Ya, tinggalkanlah, bimana utruk. Kemudian al-hada yulhidu, ilhad, hada khalas. Sariqah, pencurian. Asna yusni, memuji. Nazzaha yunazzihu, tanzih, masdarnya. Nazzaha yunazzihu, tanzih, memana mensucikan. Tanzihullah min sifatin ghairi mahmudah, misalnya gitu ya. Zawat, jama' dari zat, jama' dari zat, ya zat. Ala ya'lu, mana? Irtafayar tafiu, tinggi. I'tasama ya'tasimu,
i'tisam. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Ma mana i'tisam? I'tasama ya'tasimu i'tisaman. Berpegang. Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah. Asbata yusbitu. Menetapkan, isbat, menetapkan. Ya. Makna imani bi asma'illahi wa sifatih. Makna al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Makna beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iqra. Iqra. Ma makna pada keduanya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Lalu seorang muslim menetapkan bagi Allah dengan apa yang ditetapkan untuk dirinya dari kitab yang mulia. Taib. Makna al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Makna al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Min a'dhami ni'amillahi 'alal muslimi ay ya'tasima bil kitabi wa sunnati. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar, paling agung kepada seorang muslim adalah dia diberikan kemampuan untuk bisa berpegang dengan Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Ya, ini merupakan nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat besar yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yu'mina bima jaa fihima min asma'illahi wa sifatih. Ya, nikmat Allah yang paling besar kepada seorang muslim. Yang kedua, ya, bahwa dia beriman kepada apa yang datang pada keduanya, yaitu pada Alkitab dan Sunnah, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang muslim. Pertama, mampu berpegang, ya, dengan keyakinan yang kuat, berpegang dengan Alkitab dan Sunnah, diberikan keyakinan, kekokohan, kekuatan akidah, keyakinan terhadap Alkitab dan Sunnah, kemudian dia berpegang. Ini yang pertama. Kemudian dia beriman dengan dalil dari Alkitab dan Sunnah, ya, berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, ini nikmat yang kedua. Ya, berarti ada berapa? 2 nikmat, ya. Fayusbita lillah, lalu ia pun menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya yang mulia. Ya. Setelah dia beriman dengan apa yang Allah turunkan berupa nama-nama yang berisi keterangan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah,
lalu dia tetapkan apa yang Allah tetapkan ya bagi dirinya, ya nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang tercantum dalam kitabnya yang mulia, dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci. Wa ma athbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah. Pertama menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, bagi diri Allah, bagi dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran, dan juga beriman dengan apa yang Rasul tetapkan bagi diri Allah dalam hadis-hadis yang suci yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mafhum? Wal muslim la yasifu rabbah wa khaliqahu ya illa bima jaa fil Quran wal hadis. Seorang muslim tidak boleh atau tidak akan mensifati Rabbnya dan penciptanya kecuali dengan apa yang telah datang dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh mensifati, menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang sudah datang keterangannya dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan sifat tersebut bagi diri Allah dalam Al-Quran, dan juga Rasul sifatkan Allah dalam hadis yang sahih bahwa Allah memiliki sifat kada seperti itu. Mafhum? Wala yushabbihu Allah bi khalqihi wala yanfi anhu ma athbatahu li nafsihi. Dan seorang muslim tidak boleh menyerupai Allah dengan makhluknya. Itu pertama. Setelah dia menetapkan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan juga yang Rasul tetapkan dalam hadisnya, maka seorang muslim tidak boleh menyerupai Allah dengan makhluknya. Yang pertama. Yang kedua, wala yanfi anhu ma asbatahu li nafsihi. Dan tidak boleh menafikan, meniadakan dari diri Allah apa yang sudah Allah tetapkan bagi diri Allah. Sifat-sifat Allah yang maha mulia, ya, yang maha tinggi, yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka tidak boleh dinafikan. Tidak boleh dinafikan, ditiadakan dari diri Allah tentang sifat padahal Allah sudah menetapkan dalam kitab, dalam Al-Quran. Mafhum? Ya, selanjutnya. La tushbihu zawatina la tushbihu sifatina wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laysa kasam'ina wa basarina lillahi sam'un wa basarun yaliqu bi jalalihi wa azamatihi wa lil makhluqi sam'un wa basarun yaliqu bihi wa mimma qalahu a'immatud dini fi sifati jalla wa ala maqalahu al-imamu Abu Hanifah rahimahullahu la yushbihu syai'an min khalqihi. Summa qala ba'da dzalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqina ya'lamula ka ilmina wa yaqdirula kaqudratina wa yarala karu'yatina. Naam. Apa maknanya? Taib. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala misal kalami fi dzatihil muqaddasah. Dan pembicaraan kita seluruh kaum muslimin, ya, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala seperti pembicaraan tentang zat Allah yang suci.
Artinya ketika kita bicara tentang sifat Allah, berarti sama ketika kita berbicara tentang zat Allah. Ya. Al-kalam fi sifatillah mithl kalam fi dzatihi. Fi dzatillahi al-muqaddasah. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah sama seperti pembicaraan tentang zat Allah yang maha suci. Nuthbitu anna lillahi dzatan la tushbihu dawatina. Kita tetapkan, ya, kita menetapkan bahwa Allah memiliki zat yang tidak serupa dengan zat kita. Nggak serupa. Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang tidak sama dengan zat kita. Wa nuthbitu lahu sifatin la tushbihu sifatina. Dan juga kita tetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat kita. Nah, itu wajib. Wajib bagi kita, ya, dalam bab ini, bab tauhid al-asma wa sifat, wajib bagi kita menetapkan bahwa Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat kita, sebagaimana Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat kita. Mafhum? Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan makhluknya dengan sesuatu apapun juga. Enggak serupa. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jelas? Pertama, dinafikan. Allah tidak ada keserupaan sedikitpun juga dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, menetapkan wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita atau makhluk yang lain. Nah, demikian juga melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Itu wajib ditetapkan. Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat kita. Sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat kita. Wadih? Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa kasam'ina wa basarina. Dan sudah maklum, berarti sudah diketahui. Sudah apa? Maklum bahwa pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan kita. Laisa kasam'ina wa basarina. Pendengaran Allah dan penglihatan Allah. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita juga melihat. Tapi mendengar dan melihat Allah nggak sama dengan mendengar dan melihatnya kita. Wadih? Mafhum? Lillahi sam'un wa basarun yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Maka Allah memiliki pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Walil makhluqi sam'un wa basarun yaliku bih. Dan makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan yang sesuai dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, sesuai dengan makhluk tersebut. Ya. Maka inilah bagian dari tauhid al-asma wa sifat. Kewajiban menetapkan ya sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan, ya sifat tersebut bagi diri Allah dalam Al-Qur'an, dan juga yang telah ditetapkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Jelas? Kemudian wa mimma qalahu a'immatuddin fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu al-imam Abu Hanifah rahimahullah la yushbihu syai'an min khalqihi. Dan di antara yang diucapkan oleh para imamuddin, para imam agama, imam ahlus sunnah wal jamaah, ya, dalam masalah ini, dalam sifat-sifat Allah, yaitu seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah.
Ya, rahimahullah taala. Beliau berkata, la yusbihu syai'a min khalqih. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Enggak sama Allah. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk Allah, enggak sama. Mafhum? Tsumma qala ba'da dzalika wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhlukin. Dan sifat-sifat Allah semuanya berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Semua makhluk. Ya, ya'lamu la ka ilmina wa yaqdiru la ka qudratina wa yara la ka ru'yatina. Allah mengetahui tidak sama dengan pengetahuan kita. Allah mampu tidak sama dengan kemampuan kita, dan Allah melihat dan tidak sama dengan penglihatan kita. Mafhum? Nah, ini dia perkataan dari Imam Abu Hanifah. Beliau menetapkan akidah tauhid al-asma wa sifat. Allah makhluk mengetahui. Allah mengetahui. Pengetahuan makhluk tidak sama dengan pengetahuan Allah, dan seterusnya dari sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Jelas? Terus. 6. Ya, dikit lagi. Ini tanggung. Qala Naim Syekhul Imam Bukhari man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafara wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafara wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsuhu wa la ma wasafahu bihi rasuluhu tashbih. Terus apa artinya? Naim bin Muhammad berkata, Naim bin Muhammad Syekhul Imam Bukhari berkata, dan siapa yang menyukai Allah dengan sesuatu ataupun dari makhluknya, maka ia telah kafir. Dan siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan pada dirinya, maka ia telah kafir. Dan tidaklah Baik. Qala Naim Ibnu Hammad Syekhul Imam Al-Bukhari, man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar wa laysa fi ma wasafa Allah bihi nafsahu wala ma wasafahu bihi rasuluhu tashbihun. Ya, ini salah seorang gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Naim bin Hammad, syekhnya Imam Bukhari, gurunya. Ya, beliau berkata, barang siapa yang menyerupai Allah dengan sesuatu di antara makhluk Allah, ya, barang siapa yang menyerupai Allah dengan sesuatu dari makhluk Allah, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang telah Allah sifatkan dirinya, ya, dengan sifat tersebut, maka dia telah kafir. Allah telah sifatkan dirinya dengan sebuah sifat, kemudian dia mengingkari, maka telah kafir. Mengingkari sifat Allah yang sudah Allah tetapkan sifat tersebut bagi diri Allah, maka dia kafir. Walaysa fi ma wasafa Allah bihi nafsah wala ma wasafahu bihi rasuluh tashbihun. Dan tidak ada pada apa yang telah Allah sifatkan dirinya dan telah Rasul sifatkan dari Allah, tidak ada penyerupaan, tidak ada tasbih pada sifat yang Allah telah sifatkan dalam Al-Quran tentang sifat Allah, dan telah Rasul sifatkan tentang sifat Allah, ya, dalam hadis yang sahih. Maka tidak ada tasbih, nggak boleh ada penyerupaan dengan makhluk apapun. Mafhum? Terus sedikit lagi. Waqala Ishaqu bin Rahawayhi man wasafa Allah bi syai'in fa syabbaha sifatillahi bi Bisifati ahadin. min khalqihi fa huwa kafirun billahi azim. Ya. Ishaq bin Rahawai berkata, barang siapa
Taib. Qala Ishaq ibn Rahawayh, man wasafallaha bi syai'in fashabbaha sifatillahi bi sifati ahadin min khalqihi fahuwa kafir. Fahuwa kafirun billahil azim. Kata Imam Ishaq bin Rahawayh, ya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu lalu dia menyerupakan sifat Allah dengan sifat salah seorang dari makhluknya, maka dia kafir. Barang siapa yang mensifati Allah dengan suatu sifat lalu dia serupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, sifat salah seorang dari makhluk Allah, maka kafir. Maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syara Allahu li ibadihi ayyad'uhu wa yusammuhu bi asma'ihi al-husna. Qala Allah taala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa amarahum ayyabta'idu 'anil ilhad. Ini masih ada lagi. Jadi saya cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan. Intinya Allah telah syariatkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dan menamakan Allah dengan nama-nama yang baik. Berdoa dengan nama-nama Allah dan menamakan Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Dalilnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik tersebut. Wa amarahum ayyabta'idu 'anil ilhad fi asma'ihi. Dan Allah memerintahkan mereka untuk menjauhi penyimpangan terhadap sifat nama-nama Allah. Jauhi. Allah perintahkan orang yang beriman, hamba-hamba Allah untuk menjauhi penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.